Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 241705054. Saya di Ilmu Komputer angkatan 2024 kelas B. Jadi saya di sini akan mendemokan program web saya dalam tugas UTP pemrograman web. Jadi di sini disuruh membuat portofolio. Jadi untuk webnya itu seperti ini. Jadi di sini ada 5 page, ada home, ada about, ada skill, ada project, dan ada kontak. Dan untuk kodenya itu seperti ini. Sini saya menggunakan file HTML yang terpisah. Jadi di sini ada 5 file mewakili satu persatu dari setiap halamannya. Kemudian di sini untuk stylingnya saya menggunakan Tailwind. Jadi sekalian saya belajar Tailwind, sekalian saya nyoba buat web portofolionya pakai Tailwind. Nah, kemudian di sini saya juga pakai JavaScript DOM yang terpisah filenya. Saya di sini pakai di file yang berbeda, bukan di dalam HTML-nya. Kemudian di sini saya ada beberapa foto yang ada di dalam website. Nah, kemudian untuk struktur HTML-nya itu seperti ini. Yang pertama itu halaman home atau index HTML. Nah, di sini itu pada halaman home itu ada logo, di sini ada hovernya juga. Kemudian di sini ada navbar. Nah, navbarnya di sini juga ada hover. Ketika dia diarahkan kursornya, dia akan membesar dan warna teksnya berubah. Kemudian untuk di fotonya ini ada hover yang sedikit spesial. Ketika dia diarahkan kursornya, dia akan memunculkan icon-icon yang ada di dalam foto ini. Jadi kodenya itu ada di bagian sini. Sudah saya tandain. Nah, ini. Jadi di sini blok kode dari foto profile ini. Jadi konsepnya itu untuk hovernya itu ini ada 3 layer. Layer yang pertama itu foto saya, layer yang kedua itu adalah bagian belakang ini, dan layer yang pertama itu foto saya, layer yang kedua itu adalah icon-icon ini, dan layer yang paling belakang adalah yang card belakang ini yang warna hitam ini. Nah, jadi konsepnya itu si icon-icon ini posisinya saya mundurin make ini. Mana ya? Nah, ini kan di bagian, nah ini min translate x. Jadi posisi x-nya itu aslinya itu di sini. Nah, pas di hover ini adalah posisi asli dari iconnya. Nah, pas nggak di hover itu posisi x-nya itu bergeser ke kiri sebanyak sebanyak berapa gitu. Jadi dia itu ketutupan sama foto ini. Pas di hover posisi x-nya itu dibalikin lagi ke semula gitu. Jadi konsepnya gitu. Kemudian di sini ada teks nama saya. Kemudian di sini ada teks yang berjalan. Nah, di sini saya pakai JavaScript untuk ngeload kata-kata ini. Jadi konsepnya itu ada di sini. Nah, di bagian sini nih, dari sini sampai sini. Nah, diawali dengan ini DOM content load. Jadi at listener DOM content load ini buat pas kita mulai halaman ini. Nah, ini dia bakal nge-trigger si dokumen at listen apa sih ini at event listener DOM content load. Jadi kalau kontennya ini udah keload semua, baru dia bakal ngejalanin si si kode ini. Kemudian di sini itu caranya dia begini. Itu pertama kita deklarasiin dulu kata-kata yang mau dijadiin teks berjalan. Kemudian dia diambil satu persatu katanya sampai sampai ujung. Jadi satu persatu karakternya, dan ada delay sekitar 100 milisecond. 100 milisecond. Kemudian kalau udah sampai akhir, dia bakal berubah statusnya dari yang awalnya dia nulis jadi ngapus gitu. Kemudian katanya dikurangin satu persatu. Oke, kemudian di sini ada teks lagi, dan di sini ada button. Nah, button ini dia bakal ngarah ke halaman about. Nah, di sini halaman about itu ada di sini. Nah, untuk halaman about ini ada foto saya mengambang. Nah, foto mengambang ini saya pakai di CSS, dan di bagian, nah di sini
di bagian Tailwind-nya. Sebenarnya ini bisa pakai CSS, namun saya taruh di Tailwind aja karena cuma dipakai di satu file ini. Dan di sini ada float, jadi dia kayak ngambang gitu dari bawah, stop ke atas, ke tengah, terus ke bawah, ke atas lagi. Terus kalau udah nyampe atas ke bawah lagi gitu. Oke, lanjut di sini apa namanya? Di bawah sini ada riwayat pendidikan dan pengalaman saya. Jadi untuk riwayat pendidikan ini eh, ada animasi kayak pas di scroll dia muncul itu make ini reveal scroll dan make JavaScript juga. Jadi dia nge-trigger pas dia muncul di layar, dia bakal ngejalanin kode yang ini. Yang nah ini. Pas dia di scroll dia bakal ngejalanin kode itu. Nah, kode itu adalah nambahin kelas aktif pada semua kelas yang ada ini. Yang ada kelas reveal scroll. Jadi semua kelas yang ada kelas reverse scroll dia bakal ditambahin kelas aktif. Nah, pas kelas aktifnya ini ditambahin ke apa namanya elemen HTML, dia bakal ngejalanin function kan, ngejalanin ini. Nah, ini nih. Di awalnya itu kan dia ngilang ya, kosong. Nah, pas dia muncul di layar, dia itu apa namanya opacity-nya kan awalnya nol. Nah, pas dia muncul di layar, itu opacity-nya dijadiin satu, terus posisinya itu awalnya itu di bawah, kemudian dijadiin ke atas gitu, naik ke atas gitu. Jadi kelihatan kayak muncul dari bawah ke atas gitu. Kemudian di sini juga di semua halaman itu ada kayak pas ngeload dia dari bawah ke atas itu juga pakai ini JavaScript dan CSS yaitu reveal dan reveal aktif. Sama aja konsepnya. Jadi dia sebelum di load itu dia dari bawah, ntar pas di load dia muncul ke atas gitu dan opacity-nya dari 0 ke 1 gitu. Dan saya tambahin sedikit detail delay gitu. Nah, di sini yang ini itu ke samping ya, sama aja. Bedanya itu yang ini itu dari kanan ke kiri. Kalau yang lainnya kan dari atas ke bawah. Oke, lanjut. Untuk bagian riwayat pendidikan dan pengalaman itu ada di sini. Di bagian nah ini di bagian sini. Terus saya di sini pakai titik ini posisinya absolut. Jadi dia itu nggak ngikut struktur HTML, dia itu bisa nempel di mana aja. Kemudian garis ini itu border left. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya itu ada di skill. Nah, skill ini cuman nampilin card-card kayak gini. Untuk foto-fotonya ini saya ambil dari web. Gitu. Terus ada hover, dia nyala dikit gitu. Jadi pas di hover dia itu ngasih shadow gitu warnanya. Oke, lanjut ke halaman project. Nah, di halaman project ini adalah project-project yang pernah saya buat selama saya kuliah ini. Jadi ada banyak di sini dan di bawahnya ini ada bahasa pemrograman yang saya pakai atau tools-tools yang saya pakai gitu. Di sini juga ada hovernya. Jadi kayak naik dikit gitu dia. Oke, selanjutnya ada di kontak. Nah, di kontak ini apa namanya? Ada form buat kirim pesan. Nah, ini sebenarnya kalau dipencet dia nggak ngirim pesan kemana-mana, cuma apa namanya? Cuma sebagai kontak aja, belum saya hubungin. Jadi bisa ngisi nama di sini, terus email nih kalau dikirim dia nggak bisa karena belum isi semuanya. Gitu. Itu ada di sini. Itu dikasih yang namanya required. Nah, kalau kita kasih ini, pas dia mau ngeklik tombol submit di form itu, dia nggak bisa karena harus ngisi semuanya. Terus di bawah sini ada sosial media saya. Ini bisa diklik, terus ada hovernya juga. Ini kalau diklik mengarah ke GitHub saya. Kemudian kalau link ini ke LinkedIn saya. Dan ini ke IG. Terus ini nge-WA saya. Dan ini untuk email langsung ke alamat email saya. Oke, kemudian di bagian project tadi saya lupa bilang, ini bisa diklik untuk project-projectnya itu. Kalau diklik dia bakal mengarah ke repository dari project yang saya bikin itu. Tuh, ini semuanya udah mengarah ke project-projectnya. Ya. Kemudian di web ini itu udah apa namanya support mobile view atau mobile friendly. Jadi ini udah responsif. Kalau mau dibuka di HP ini juga udah bisa karena saya pakai Tailwind jadi lebih mudah gitu buat jadiin webnya jadi responsif. Saya pakai extension browser tuh.
Dia jadi begini kalau dibuka di HP. Dan navbarnya berubah jadi hamburger. Tuh. Dia jadi scroll ke bawah gitu. Terus halaman lainnya juga sama. Jadi scroll ke bawah. Oke, dah. Mungkin sekian untuk penjelasan demo website yang telah saya buat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.